Setelah menerima wahyu surat Al-Fatihah yang memuat garis besar isi Al-Quran, Nabi Muhammad SAW memulai mendakwahkan keimanan positif, keimanan yang membangun kehidupan. Dalam dakwah periode awal ini, beliau memperkenalkan kepercayaan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kehadirannya fungsional, dan kepercayaan tentang hari kiamat yang pasti terjadi, di mana ketika itu manusia diminta pertanggungjawaban atas segala amal yang diperbuatnya di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. La nabiyya ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Al-ayah. Ayyuhal musyahidun al-kiram, pemirsa Metro TV yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, saya Hamdan Al-Kafi bisa kembali menemani Anda dalam program Syiar Surah Nabawiyah Metro TV. Dan di episode kali ini kami akan mencoba membahas bagaimana baginda Nabi besar Muhammad SAW mulai mendakwahkan keimanan secara positif setelah mendapatkan wahyu, yakni surat Al-Fatihah. Langsung saja untuk membahasnya telah hadir di studio Ustadzana wa Syekhana Al-Ustadz Al-Mukarram Hamim Ilyas. Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Baik Ustadz, terkait dengan keimanan positif yang seperti apa ini yang dibicarakan pasca Rasulullah Muhammad menerima wahyu surat Al-Fatihah ini? Tafadhal Ustadz. Keimanan positif itu keimanan yang membangun kehidupan. Sehingga kepercayaan tidak hanya menjadi kepercayaan. Kepercayaan itu bisa membangun akhlak dan perilaku hidup baik. Ya, kepercayaan yang didakwahkan Nabi untuk membangun keimanan yang positif itu setelah menerima Al-Fatihah, Nabi mendakwahkan kepercayaan kepada Allah yang Allah kehadirannya itu fungsional. Dalam surat Al-A'la digambarkan Allah itu kehadiran fungsional, khalaqa fasawwa, menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya, dan tidak sekedar menciptakan dengan sempurna, tapi kemudian juga qaddara fahada. Allah itu memberi kodrat, memberi potensi-potensi, fahada, memberi petunjuk supaya potensi yang dimiliki umat manusia kemudian tidak menghancurkan umat manusia itu sendiri. Misalnya potensi ilmu. Ini kalau tidak pakai petunjuk, maka kemudian ilmu yang dikembangkan oleh umat manusia bisa menjadi ilmu pengetahuan yang tidak maslahat, tidak baik bagi kehidupan umat manusia, tapi malah kemudian menghancurkan umat manusia. Sehingga jangan sampai dengan ilmu itu, manusia ibaratnya mengendarai harimau. Ketika mengendarai harimau, masih bisa memberi makan, tidak memakan tuannya. Tapi kalau sudah nggak bisa memberi makan, maka kemudian memakan tuannya. Itu dengan petunjuk Tuhan. Seperti itu. Terus kemudian juga Rasulullah mengajarkan kepercayaan tentang kiamat. Yang adanya dalam kiamat itu nanti manusia dimintai pertanggungjawaban. Sehingga dengan kepercayaan hari kiamat, maka manusia merasa menghayati bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan besok akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau hari ini misalnya mencuri, maka besok di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban atas pencurian yang dia lakukan itu. Sehingga seharusnya dengan keimanan itu manusia itu bisa jujur. Tidak sekedar itu, maka kemudian dengan keimanan itu manusia karena imannya itu kepada Allah, Allah itu Maha Esa, maka kemudian manusia juga mewujudkan kesatuan sosial, mewujudkan integrasi sosial, yang dengan kesatuan sosial itu umat manusia memiliki kepedulian dan keperpihakan kepada orang yang lain, terutama du'afa dan mustad'afin. Jadi orang-orang yang lemah dan orang-orang yang dilemahkan. Kalau orang yang lemah itu bisa jadi karena kulturnya atau karena alamnya, nasibnya menjadi orang-orang yang misalnya difabel. Tapi kalau karena struktur itu karena sistem, kemudian menjadi miskin.
karena sistem menjadi tidak berdaya. Yang ini Al-Quran itu amat sangat peduli dengan itu. Sehingga dalam surat Al-Lail itu ditegaskan bahwa orang yang paling bertakwa wasayujannabual atqa, orang yang paling bertakwa yang akan dijauhkan dari neraka ini adalah al-atqa, itu adalah alladzi yu'ti malahu yatazakka, orang yang membelanjakan hartanya yatazakka, untuk membayar zakat yang fungsional. Zakat yang fungsional itu zakat yang bisa menghilangkan kelaparan, bisa menghilangkan penyakit, bisa menghilangkan kebodohan. Setelah itu kelaparan hilang, kemudian ditingkatkan, bisa menghilangkan kemiskinan, bisa mengembangkan kesehatan, dan seterusnya. Baik Ustaz, kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan bagaimana Rasulullah SAW ini mulai untuk mendakwahkan keimanan secara positif. Tetaplah bersama kami di Syiar Sirah Nabawiyah Metro TV. Keimanan dan perilaku hidup baik diibaratkan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Ayyuhal musyahidun al-kiram, pemirsa Metro TV yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda masih menyaksikan program yang insya Allah selalu memberikan manfaat dan maslahat untuk kita semua, yakni Syiar Sirah Nabawiyah Metro TV. Bersama saya Hamdan Al-Kafi dan juga Ustadz Al-Mukarram Hamim Ilyas. Kita tadi telah membahas bagaimana Rasulullah SAW mulai mendakwahkan keimanan secara positif, dan telah kita serap tadi inti dari segmen pertama tadi bahwa orang yang bertakwa ternyata adalah mereka yang membelanjakan hartanya dengan zakat secara positif dan fungsional. Ya Ustaz, ya. Dan ini kerap sekali kita lupakan. Kita merasa sebagai muslim mukmin yang sudah bertauhid sangat teguh gitu, tapi kita melupakan sosial kita terhadap masyarakat sekitar. Iya, tadi yang yukti malah yatazakka, membersihkan diri dan masyarakatnya dari kelaparan, dari kebodohan, dan dari kesakitan. Dan itu yang dilakukan Nabi dulu kan seperti itu. Sehingga dulu dengan keimanan positif yang didakwahkannya, Nabi itu tidak hanya menekankan pada proses iman. Yang proses iman itu yang selama ini itu yang kita pelajari dalam definisi iman. Definisi iman itu yang pertama, at-tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati bahwa Allah itu Maha Esa yang memiliki 99 nama. Muhammad itu Rasulullah. Terus yang kedua, al-iqrar bil lisan, menyatakan dengan lisan. Kita membaca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus yang ketiga, wal amal bil jawarih, melakukan amal kebaikan dengan anggota badan. Ini keimanan kita menekankan proses. Sehingga ketika kemudian berbicara tentang hasilnya, itu hasilnya besok di akhirat, kita berada di surga. Yang sebetulnya dari sunnah Nabi mendakwahkan keimanan positif tadi itu ada hasilnya di dunia ini. Yang hasilnya di dunia ini bisa kita pahami dari makna asal kata yang digunakan untuk membentuk iman. Iman ini masdar, kata kerjanya fi'il madhi amana, fi'il mudhari'nya yu'minu, masdarnya imanan. Ini sulasi mazid. Kata terdiri dari 3 akar kata yang ada tambahannya. Sulasi mujarotnya sebelum ada tambahannya adalah amina, ya'manu, amnan. Yang masdarnya tidak hanya amnan, amnan wa amanan wa amanatan. Yang amnan itu pengertiannya adalah tumakninatun nafs